Banyak mahasiswa yang bermimpi melanjutkan studi, tapi kerap kali mimpi itu pudar bukan karena kurangnya bakat kemampuan, tapi karena terbentur oleh satu hal, ekonomi. Kita hidup di zaman ketika semangat begitu menggema, tapi biaya kuliah seolah menjadi tembok penghalang yang sulit ditaklukkan. Pertanyaannya, apakah keterbatasan ekonomi harus selalu berarti pada keterbatasan bagi sebuah mimpi? Ada perempuan yang hidupnya tak pernah mudah. Ada luka yang harus ia jahit sendiri. Ada jalan terjal yang senantiasa ia tapaki. Namun, dari segala perih, lahirlah keteguhan. Dari segala air mata, lahirlah kekuatan. Ternyata, dari goresan luka bisa mewartakan inspirasi yang penuh pesona. Kita seringkali kagum pada tokoh besar di panggung sejarah. Lupa bahwa di sekitar kita ada perempuan yang perjuangannya tak kalah hebatnya. Perempuan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menabur cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast GONC, Gender Online Course. Podcast kisah inspiratif bersama saya, Kafkafa Alvinori. Salam jumpa pemirsa Gender Online Course. Di ruang ini kita akan berbincang tentang semangat, tentang daya juang, tentang bagaimana seorang perempuan bisa menjadi inspirasi, bukan hanya dalam keluarganya tapi juga untuk banyak orang. Hari ini saya merasa sangat beruntung karena bisa duduk bersama seorang perempuan yang kisah hidupnya adalah bukti nyata bahwa kegigihan mampu menaklukkan segala keterbatasan. Beliau adalah sosok yang dengan segala rintangannya tetap berdiri tegak, melangkah jauh dan terus menyalakan harapan. Mari kita sambut narasumber kita pada hari ini. Ada Mbak Fathiatur Rizkyah SPD. Beliau adalah alumni UINSA yang kini tengah menempuh studi lanjut di salah satu perguruan tinggi ternama di Surabaya. Baik, langsung saja Mbak Kia. Perjalanan hidup itu kan penuh dengan tantangan. Ya. Nah, kalau boleh diingat kembali, apa titik tersulit yang pernah Mbak Kia hadapi? Titik tersulit ya. Jadi titik tersulit yang pernah saya alami di sepanjang hidup saya nih selama kurang lebih 20 tahun adalah saat menjadi fresh graduate. Di saat saya menjadi fresh graduate, itulah saya memulai langkah awal real life kehidupan. Setelah kita menjalani sebagai mahasiswa strata 1 atau studi sarjana, kita belajar mengenai teori, konsep kehidupan. Akan tapi semua itu tak sebegitu berarti kalau tidak adanya rasa pengalaman dan juga terjun langsung di dunia pengalaman. Yaps, betul banget, fresh graduate yang dicari adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan itu meski seringkali banyak teman-teman yang mungkin tidak mencari pekerjaan akan tetapi dicari oleh pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana sih untuk dicari oleh suatu lembaga pendidikan ataupun di luar pendidikan? Itu beda lain konsepnya. Tapi yang saya alami adalah bagaimana saya menepaki setelah fresh graduate dan mencari pengalaman kerja yang begitu nyata di dunia yang sangat-sangat super keras ini ya. Waktu itu bahkan setelah H+ beberapa jam setelah wisuda masih memakai make up, itu saya ada interview pekerjaan. Masih memakai kebaya, masih memakai full make up wisuda, saya dan teman saya waktu itu di Surabaya daerah Rungkut Tengah. Di situ saya wawancara. Seaslinya dari ibu ownernya sendiri sudah tertarik, akan tetapi itu adalah pengalaman wawancara saya yang pertama. Di akhir saya ada kesalahan dalam menjawab. Dari situ ibunya sudah tidak setuju lagi. Terus jadi pekerjaan saya setelah fresh graduate adalah kirim CV setiap hari, setiap waktu. Satu hari ada 10, ada 5 setiap hari. Pokoknya setiap hari. Dan waktu wisuda itu saya sudah memegang jadwal wawancara itu sudah 3. Yang pertama sudah gagal dan yang kedua tahu apa? Yang kedua adalah pialang. Teman-teman masih tahu di dunia apalagi di Surabaya ini banyak banget ya perusahaan-perusahaan pialang. Jadi teman-teman juga harus waspada itu, harus teliti juga nama perusahaannya apa, barang yang dijualkan tuh berupa produk atau jasa, itu juga harus teliti juga.
Ya, seperti itu. Jadi seketika saya sudah tahu bahwa itu adalah piala, oke, saya sudah tidak lanjutkan. Saya sudah tidak lanjutkan, padahal saya sudah berpakaian rapi di situ. Saya sudah berpakaian rapi, oh tapi ternyata kok seperti ini ya, akhirnya saya lepas. Seperti itu. Lalu kirim CV terus, saya percaya. Satu yang saya percaya adalah hukum probabilitas itu pasti ada. 50 yang kita kirim, 25 dipanggil wawancara, 10 di-keep oleh HRD, 1 yang keterima atau 2 yang keterima. Seperti itu. Alhamdulillah saya lulus di wisuda tanggal 2 Februari atau 1 Februari. Di tanggal 28 Februari, alhamdulillah saya bisa masuk di salah satu perusahaan yang sudah berdiri sejak 10 tahun. Seperti itu. Jadi dari situ saya mengambil pelajaran bahwasannya ternyata hidup itu bukan hanya sekedar seberapa pintar kita, akan tetapi seberapa kuat tekad untuk kita mencapai tujuan atas apa yang kita inginkan. Karena dari situ, kenapa saya mengepush diri saya, aku harus kerja entah apapun itu, karena kenapa saya hanya punya waktu 6 bulan. Saya hanya punya waktu 6 bulan setelah wisuda untuk bisa melanjutkan impian saya di bulan Agustus. Saya hanya punya waktu 6 bulan. Seperti itu. Nanti seperti apa kisahnya? Ya, kita telusuri di pertanyaan selanjutnya. Luar biasa ya. Berarti titik itu yang menguji sekaligus membentuk Mbak Kia ya. Iya, benar. Nah, dari cerita tadi saya penasaran nih. Banyak orang yang justru berhenti di titik itu. Nah, apa sih yang membuat Mbak Kia bertahan sampai saat ini? Oke, banyak orang yang berhenti ketika menerima suatu tantangan. Padahal tantangan itu adalah sebagai jawaban. Titik atau koma. Ya, seketika kita mengalami tantangan, tapi kita menandainya dengan koma, berarti kita ada harapan di situ. Dan ketika kita menandainya dengan tanda titik, selesai. Begitu. Jadi kenapa saya bisa berdiri di sini dan juga sampai di tekad ini, satu yang saya pegang adalah saya memiliki mimpi dan saya memiliki harapan. Baik, berarti mimpi itu yang selalu mendorong Mbak Kia ya untuk terus jalan meski rintangannya berat. Ya. Nah, tapi tentu perjuangan tidak pernah tanpa luka. Nah, apakah Mbak Kia ada luka tersendiri dan bagaimana Mbak Kia berdamai dengan luka-luka itu? Luka. Kalau kita membahas tentang luka, setiap orang pasti memiliki luka atau trauma di dalam kehidupannya pribadi. Bagaimana saya menyembuhkan itu? Salah satu caranya adalah selesai dengan diri sendiri. Bagaimana cara untuk selesai dengan diri sendiri? Ini adalah konsep dasar yang menurut saya yang harus difahami oleh teman-teman terutama wanita. Karena apa? Ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, proses kita sampai mana, mimpi kita sampai mana, kita insya Allah tidak akan tergoyah dengan ucapan yang mungkin tidak mengenakan hati, pujian yang mungkin membuat kita terbang, kita tidak akan goyah akan hal itu. Jadi ketika kita sudah selesai, kita tahu nih, memang setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Akan tetapi, jika kita tahu proses kita sampai mana, kita akan lebih cinta. Cinta dengan diri kita pribadi itu yang lebih utama. Oke, kita mungkin memiliki impian yang sama dengan teman kita, tapi tentu alurnya itu berbeda. Nah, bagaimana biar kita tidak terkena gesekan mental untuk kita dan juga teman-teman kita yang mungkin seperjuangan? Ya, kita percaya dan juga kita harus tahu sampai mana proses kita. Saya sering kesini ditolak, oke tidak apa-apa. Kamu tidak tahu proses saya. Yang saya tahu proses saya adalah diri saya pribadi. Saya terus mencari dan bagaimana caranya saya diterima dengan bagaimanapun itu caranya di impian saya. Seperti itu. Baik, menarik sekali. Ternyata berdamai bukan berarti melupakan ya. Iya. Tapi justru selesai dengan diri sendiri, menerima dan terus melangkah. Benar. Nah, kalau begitu pasti ada sosok yang menjadi sumber kekuatan Mbak Kia nih. Nah, siapa sih sosok yang paling
memberi kekuatan dalam hidup Mbak Kia? Yang paling memberi kekuatan tentunya kita semua, seberapa bagus planning ataupun strategi kehidupan yang telah kita susun, ini semua tidak akan terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Dan yang kedua adalah diri kita sendiri tentunya, karena kita sebagai pelaku utamanya. Dan yang ketiga adalah tentunya orang tua. Orang tua. Dan yang keempat, nih saya punya satu bestie. Itu sudah lama banget ya. Boleh saya sapa di sini? Ya, Oke. Halo Aminah Kotrotunada namanya. Dia adalah salah satu teman yang menemani saya di saat saya terjatuh, di saat saya runtuh, di saat sekeliling orang tidak mempercayai saya, tetapi ada satu teman saya yang selalu bilang, dia kalau panggil saya Bu Guru ya, nggak apa-apa Bu Guru, ayo Bu Guru bisa, semuanya kita jalanin. Seketika orang di luar sana itu bertepuk tangan dan menganggap kamu keren, kamu luar biasa, kamu hebat. Tapi ada satu orang yang berbicara, Bu Guru bisa, Bu Guru apa yang perlu dibantu? Apa yang perlu dibantu? Apa yang aku bisa lakukan untuk bisa membantu Bu Guru? Itu. Jadi dia selalu ada di saat saya kesusahan. Dan begitu pun juga sebaliknya. Ketika dia mengalami rasa kesulitan dalam hidupnya, rasa kesulitan dalam hidupnya, saya pun juga hadir di situ. Jadi tidak ada yang sempurna. Kita butuh pendukung atau support system yang mana terus mendukung dan percaya bahwa kita bisa, kita sukses gitu. Baik, kehadiran sosok yang berarti memang bisa jadi penguat luar biasa ya. Tapi di luar dukungan itu, Mbak Kia sendiri sebagai perempuan tentu punya pengalaman membuktikan diri. Nah, dalam banyak hal perempuan sering dianggap lemah. Apa pengalaman Mbak Kia membuktikan sebaliknya? Pengalaman perempuan justru dibilang lemah. Sering saya katakan kepada sahib-sahib perempuan ataupun teman-teman saya di sekitar, bahkan saudara-saudara juga, yaitu fokus. Intinya adalah satu, fokus pada diri teman-teman perempuan semuanya, bahwa teman-teman perempuan ini hebat, luar biasa. Dan perempuan dan teman-teman perempuan semuanya itu berhak untuk merdeka. Merdeka atas diri dia sendiri, merdeka emosional, merdeka secara finansial, dan juga merdeka secara pertemanan ataupun yang lainnya. Jadi merdeka dalam arti di sini adalah kita bebas. Perempuan bebas untuk menyuarakan, menginspirasikan, ataupun mengekspresikan apa yang dia mau, apa yang ingin dia kejar. Karena kenapa? Kalau boleh saya titip pesan, mumpung kita semua yang masih single terutama, itu kita memiliki waktu yang banyak untuk kita berproses. Jatuh bangun itu memerlukan waktu. Ya, mumpung kita masih single dan juga kita belum banyak nih tanggung jawabnya, masih tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga tanggung jawab kepada orang tua. Nah, beda cerita kalau misalkan perempuan ini sudah menikah. Ketika perempuan sudah menikah, tentu tanggung jawab terberat itu di keluarga adalah perempuan. Selain perempuan bisa mengerjakan pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga, terutama perempuan yang women's job atau perempuan berbeban ganda, perempuan karir, yang mana dia itu harus juga membersihkan rumah, memperlakukan dan juga memperkerjakan pekerjaan domestik tersebut. Nah, itu bukan hal yang mudah. Di saat perempuan yang mengalami titik tersebut, pasti ada momen, pasti ada waktu yang seperti ini. Di saat dia mengasuh anak, dia
Di saat dia mengasuh anak, dia ditekan seperti seolah-olah tidak memiliki pekerjaan. Seperti dia bersama pekerjaannya, dia ditekan seolah-olah dia tidak memiliki anak. Nah, dari sini dibutuhkan sosok yang betul-betul menjadi support system kita, terutama pasangan kita. Karena pasangan kita, ibu mertua, ibu pribadi, nah itu nanti lain ceritanya. Oleh karena itu mumpung kita masih single era kalau katanya anak-anak sekarang ya, kita harus semangat, harus gigih atas apa yang kita impikan. Sebelum kita dengan orang lain, minimal kita selesai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Baik, kata merdeka itu bukti nyata bahwa label lemah tidak pernah tepat jika disematkan pada perempuan yang berjuang. Nah, dari perjalanan itu pasti ada momen yang membuat Mbak Kia sangat bangga pada diri sendiri. Nah, kalau melihat perjalanan hidup, apa momen yang paling membuat Mbak Kia bangga pada diri sendiri? Kerja saat fresh graduate yang dulu adalah masa terberat saya, tapi kini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Ternyata bertemu dengan 300 orang saat saya bekerja di dunia pekerjaan saya, itu sekitar ada 300 orang yang bekerja di situ. Jadi sudah besar perusahaannya. Saya belajar banyak banget pelajaran apa arti kehidupan. Di situ juga ada salah satu teman saya, dan teman saya tuh rata-rata bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Untuk yang teman-teman sebaya seperti ini mungkin ada, cuman beberapa. Nah, ada sampai bapak-bapak itu dia rela pulang pergi dari Malang ke Sidoarjo, pulang cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali, demi apa? Demi menafkahi keluarganya. Dari situ, dan itu bapaknya itu selalu bareng saya pulang ke Bungurasi. Kebetulan rumah saya dekat sama terminal Bungurasi. Daripada bapaknya naik transportasi umum, oke lah saya barengi. Di situ saya belajar arti kehidupan. Ternyata orang di luar sana itu berjuang atas kehidupannya sendiri. Masa iya dikit-dikit capek, dikit-dikit gak bisa, dikit-dikit males. Masa iya, mumpung masih muda, masa iya kita menerapkan seperti itu? Mau capek sekarang ataupun nanti, yang jelas kita akan capek. Yang jelas kita akan capek. Dan dari situ juga saya belajar, poin terbesarnya adalah di situ memang ada seseorang yang sekolah atau bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, dan juga ada yang hanya sampai pendidikan menengah ke atas. Nah, poin terbesar yang saya ambil adalah ketika seseorang yang bisa berpendidikan sampai perguruan tinggi ini, itu bagaimana bisa mengimbangi temannya. Tanpa ada rasa saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih keren, dan saya lebih luar biasa. Itu menurut saya pelajaran yang sangat luar biasa sih. Karena kenapa? Banyak orang-orang di luar sana yang masih meninggikan ego. Aku loh sekian. Aku loh sampai sarjana 3 bisa. Sehingga memandang seseorang, siapa kamu? Jadi dari situ saya mengambil poin yang terbesar adalah bukan soal jenjang pendidikannya, tapi bagaimana kita menyatukan visi, bagaimana kita menyatukan misi untuk menggapai sesuai apa yang diimpikan oleh perusahaan tersebut. Baik, momen itu pasti menjadi titik yang paling berharga di kehidupannya Mbak Kia. Nah, kalau boleh share nih, apa sih keputusan terbesar yang pernah Mbak Kia ambil? Sampai di tanggal ini 29 Agustus 2025, keputusan yang sangat terbesar yang saya ambil adalah melanjutkan studi. Itu adalah salah satu keputusan terbesar yang saya ambil. Karena kenapa? Untuk melanjutkan studi itu bukan hanya kita sekedar mencari ilmu. Kalau semuanya mencari ilmu, tentu teman-teman yang S1 pun juga mencari ilmu. Bedanya di sini adalah tujuan kita mempelajari pendidikan itu apa. Kalau kita belajar mengenai teori pendidikan, pendidikan bisa diartikan dengan pembelajaran, pengasuhan, habis itu kekeluargaan, itu bisa. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah
untuk kita menambah ilmu, memperkuat keyakinan, dan juga memperhalus perasaan. Akan tetapi, seketika kita mencari ilmu, tentu kita ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, arti dari ilmu yang bermanfaat ini ada di kitab Adabul Thalibin yang sesuai dipelajari oleh mahasiswa S1 saat ini ya, waktu sore. Ilmu yang bermanfaat adalah kebanyakan orang mengartikan ilmu yang bermanfaat itu kita berguna untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Tapi salah satu imam mengatakan, Ibnu Athaillah al-Askandari itu mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ketika orang mencari ilmu ini sesuai dan berada di dalam syariat Islam. Kalau sesuai syariat Islam namanya ilmu bermanfaat. Kalau tidak berarti tidak bermanfaat. Akan tetapi salah satu al-Khatib mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ketika bertambahnya ilmu tersebut, baik ilmu pendidikan, ilmu sosial, politik, hukum, atau ilmu yang lainnya, itu mampu membuka tabir atau mampu membuka penghalang antara diri kita pribadi dengan Tuhan. Kalau misalkan semakin pintarnya kita, semakin bertambahnya ilmu kita, tapi kita semakin jauh, ada yang mengatakan itu tidak ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Jadi keputusan terbesarnya adalah ya mengambil lanjut studi. Karena kenapa? Karena itu bukan sekedar selebrasi. Tidak, tapi ada tanggung jawab di situ sampai akhirnya tuh awalnya saya tuh daftar dari gelombang 1 karena kan kemarin alhamdulillah lulus 3,5 tahun. Bisa sebetulnya. Akan tetapi saya tidak daftar di gelombang 1. Kenapa? Karena saya belum tahu apa tujuan saya melanjutkan studi itu apa. Saya belum tahu. Hingga akhirnya saya daftar gelombang 2, sudah membayar formulir pendaftaran, akan tetapi saya tidak segera mengisi persyaratan sampai dicat sama Kaprodi pihak S2-nya. Kenapa belum diisi begini? Karena saya belum tahu tujuan S2 saya apa. Seketika sudah dicat, panik lah. Panik, habis itu sepertinya saya harus siapkan mental, saya harus siapkan semuanya pikiran untuk bisa menunjukkan itu sendiri. Karena memang untuk kerja 6 bulan, kenapa? Nah itu tadi terjawab ya, kenapa saya kerja hanya memiliki waktu 6 bulan? Karena Agustus itu adalah salah satu impian saya, yaitu melanjutkan studi, yang mana itu termasuk salah satu keputusan terbesar saya, karena bukan hanya sekedar buat selebrasi saja, tidak, tapi ada tanggung jawab, ada impian yang saya torehkan di situ. Ada karena itu sebelumnya mungkin bisa dibilang dramatik ya, agak dramatik, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan dramatik itu sendiri. Baik, luar biasa. Mungkin keputusan untuk melanjutkan studi bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lain yang masih ragu untuk melangkah. Nah terakhir nih, kalau banyak perempuan di luar sana yang masih ragu untuk berjuang meneruskan langkahnya, pesan apa yang ingin Mbak Kia sampaikan? Ragu ya? Sampai kapan? Waktu terus berjalan, umur terus berlanjut. Semakin hari kita tidak semakin mudah. Akan tetapi waktu yang terus terkikis, pengalaman yang terus berjalan, kita pastinya semakin tua. Ragu sampai kapan? Sampai kapan kita mau memulai? Sampai kapan kita mau menghabiskan jatah waktu gagal kita? Oleh karena itu jangan ragu teman-teman, jangan ragu, karena percaya pada diri sendiri itu lebih penting daripada kita mendengarkan orang lain. Wah keren nih, luar biasa. Terkadang pujian itu juga menjerumuskan kemana? Kita terlalu terbang akan pujian itu. Makanya saya berani katakan, dihina tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Itulah kehidupan. Baik pemirsa, pesan tersebut menjadi closing Genre Online Course kali ini. Saya Kafkafa Alfinuri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.